Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, kami harap Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Bapak Ibu, karunia bukan hanya keselamatan, karunia Tuhan Yesus bukan hanya berkat, bukan hanya kesenangan, tetapi Alkitab mencatat bahwa karunia juga ada penderitaan. Artinya penderitaan juga adalah suatu karunia. Ayat firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung. Bapak Ibu Saudara sekalian, penderitaan adalah masalah. Penderitaan adalah kesulitan. Kesulitan bisa dihadapi oleh siapapun. Tua, muda, besar, kecil, oma, opa, kaya, miskin, pejabat, rakyat biasa, semua bisa mengalami penderitaan. Oleh karena itu, ada hal-hal yang harus kita mengerti. Kenapa penderitaan terjadi dalam hidup kita? Penderitaan bisa disebabkan oleh berbagai hal. Yang pertama, yaitu penderitaan bisa kita buat sendiri. Karena dosa kita menjalani gaya hidup yang salah, kita tidak berhikmat, atau kita melakukan keserakahan. Keserakahan itu mengakibatkan kita juga menderita dalam hidup kita. Firman Tuhan di dalam Yakobus katakan begini, Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi, penderitaan bisa dibuat kita sendiri atau karena dosa kita. Yang kedua, penderitaan bisa juga dibuat oleh orang lain. Dibuat iblis supaya kita menderita. Ini pencobaan, saudara. Pencobaan, orang lain iri kepada kita, orang lain dendam kepada kita, atau dia saingan kita, sehingga kita diharapkan jatuh dengan pencobaan-pencobaan yang terjadi. Kalau itu yang terjadi, saudara, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan membawa jalan keluar bagi kita. Kalau bukan karena sendiri, karena dosa kita, kalau bukan karena orang lain atau iblis yang menyerang kita, penderitaan bisa juga Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Itu adalah ujian. Ujian demi ujian Tuhan izinkan dalam kehidupan kita supaya iman kita mantap, supaya iman kita tetap berada di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Yang diperlukan adalah ketahanan iman. Pengalaman kita kepada Bapa di surga itulah penting, sehingga kita mengerti apa rencana Tuhan dalam penderitaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Karena jika kita tidak tahan, maka kita akan mendukakan firman Tuhan. Kita akan meragukan firman Tuhan. Kita akan berontak, bahkan bisa meninggalkan Tuhan. Ayub saja, orang yang saleh, jujur, disukai Tuhan, ketika dia dalam penderitaan yang Tuhan izinkan, apa yang terjadi, saudara? Ayub sudah putus asa. Kita lihat Ayub 10 ayat 1. Aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Ayub saja yang disukai Tuhan, Ayub saja yang diberkati Tuhan, Ayub saja yang saleh dan jujur, bisa hampir tergelincir. Tetapi di akhir hidupnya, Ayub berkata bahwa hanya kata orang siapa itu Tuhan dalam hidupnya. Tapi ketika dia mengalami penderitaan demi penderitaan, dia tahu bahwa Allah itu hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita terpuruk, ketika kita pada titik terendah dalam hidup kita, jangan sampai kita meragukan kasih anugerah Tuhan. Jangan kita mendukakan Tuhan. Kalau kita sudah mendukakan Tuhan, maka kita akan memadamkan roh.
Kita sudah memadamkan roh, maka kita juga akhirnya akan meninggalkan Tuhan, bahkan menghujat Roh Kudus. Kalau itu terjadi, kita minta ampun kepada Tuhan. Nah, penderitaan adalah proses, Bapak Ibu Saudara, proses untuk mendewasakan, sehingga melalui penderitaan kita dibawa oleh Tuhan kepada pengenalan akan pertolongan Tuhan. Roma 8:28 katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan untuk setiap kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau kita hari-hari ini dalam situasi yang menderita, kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa kemana-mana, bahkan kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Itu merupakan penderitaan bagi kita. Bahkan pendapatan tidak ada lagi. Tapi firman Tuhan, janji firman Tuhan, kalau kita tetap setia, kita tetap pegang janji firman Tuhan, bahwa semua mendatangkan kebaikan bagi kita, kita akan keluar sebagai pemenang. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap kuat, tetap teguh, menjalani normal baru. Ya. Gereja kita New Life Community, komunitas manusia baru. Ya. Sekarang pemerintah menganjurkan kita hidup dalam normal yang baru. Artinya kita segala sesuatu dibatasi. Kita tidak bisa kumpul-kumpul dekat lagi. Kita dengan jarak jauh, kita harus pakai masker, kita harus terus cuci tangan, kita terus menjaga kebersihan, karena itu menjaga agar kita tetap sehat. Tuhan Yesus menyertai memberkati kita. Tuhan pasti memberi kemenangan bagi kita. Dia tetap memberi kekuatan dan anugerahnya bagi kita ketika kita diizinkan Tuhan menderita. Karena pada waktunya kita akan melihat kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.